Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD secara mingguannya, dan khususnya untuk Senin nanti ya, pada tanggal 18 Oktober. Kalau kita perhatikan pergerakan si GBP USD ini cenderung uptrend dari bulan Oktober ya, dia cenderung uptrend hingga saat ini dia sudah berada di level harga di 1374444. Kalau kita perhatikan di level harga 1737470 ini merupakan level daily resistnya cukup kuat, di mana level ini pernah disentuh sama dia pada tanggal 23 September 2021, dan di sini disentuh kembali pada tanggal 15 Oktober kemarin. Ketika dia sudah crash atau breakout dari level ini, dia langsung turun ke bawah dan berada pada level harga di sini nih, di 34158 sampai 34371. Jadi yang waktu itu saya pernah bahas juga, ini merupakan area demand yang cukup kuat untuk dia, di mana harga itu berhasil reversal pada area ini. Lalu jika memang dia menembus level 37470 ini, maka kenaikan tertinggi dia atau key resist dia saat ini ada di level harga 38742. Ini dimana kita perhatikan semenjak dia turun dari level ini ya, dari bulan Agustus ya, 9 Agustus hingga saat ini masih belum bisa ditembus kembali, walaupun dia sempat untuk menembusnya, coba untuk menembus tetapi gagal. Dan ini dia juga pada bulan September dia coba tembus cuma masih gagal, sehingga harga berbalik turun ke bawah. Oke, kita lihat lagi untuk pergerakan dari ini, saya tutup dulu. Kita lihat untuk pergerakan mingguannya. Kalau secara mingguan trennya itu masih downtrend. Ya, di sini dia masih downtrend. Kalau kalian perhatikan di sini dia masih downtrend. Ini kalau kita tarik garis gini ya. Nah, ini dia downtrend kan. Oke, ini dia downtrend. Sebenarnya ini nanti akan kita pakai di time frame yang lebih kecil untuk analisa angka-angka ini. Ya, terutama di time frame 30 menit. Jadi intinya kita tahu dulu bahwa pergerakan mingguan dari si GBP USD ini sedang downtrend. Kita hapus lagi. Lalu kita tutup dulu untuk analisanya. Dan kita coba buka kembali candle hariannya. Dan candle harian ini ya kita perhatikan walaupun dia naik, tapi ada rejection di atas. Di sini daerah-daerah sini ada rejection. Dan saat ini pun dia masih belum bisa menembus area base yang ini. Ini kan ada base nih. Kalau kita perhatikan, ini ada base di sini dan dia masih belum bisa close di atas base yang ini. Ya, bahkan harga pun hanya sekitar sini doang nih. Dia nggak bisa naik sampai base yang ini. Jadi kalau dia memang ingin benar-benar melanjutkan mega trendnya atau tren naiknya yang untuk jangka panjang, dia harus bisa close di atas base yang ini. Lalu kita coba lagi lihat di candle 4 jam. Di candle 4 jam ini kita melihat pergerakan harga kecenderungannya itu naik ya, seperti yang kita tahu bahwa pada time frame weekly terus time frame daily itu juga sedang naik. Jadi otomatis di time frame 4 jam ini juga sedang dalam fase naik atau uptrend. Lalu kita langsung aja ke candle 1 jam ya. Pada candle 1 jam ini kalau kita buka analisanya itu udah lebih kelihatan ya. Nah, di sini kita perhatikan, di sini saya ada buat 2 base baru di atas ini. Dan base ini juga baru saya refresh ya. Yang pertama itu ada pada harga, ini kelihatan nggak? Di 37680 sampai dengan 37755. Lalu yang kedua itu ada pada level harga
38020 sampai dengan 38105. Jadi ini merupakan level harga yang sudah saya ambil dari belakang tadi dengan patokan time frame ini nih, time frame daily. Nah, itu berhenti di sini. Yang dimana kalau kita perhatikan harga ketika dia sudah menembus level ini nih, ini kan dia naiknya, naik, turun, kita di sini langsung turun kembali, ya. Berarti menandakan bahwa base yang ini nih, yang di harga 1380 20 sampai dengan 138.105 merupakan base yang cukup penting untuk si GBP USD ketika dia ingin melanjutkan uptrendnya. Karena kalau kita perhatikan sini ketika dia breakout dengan momentum candle, ini kan ada momentum candle nih. Di sini ada momentum candle. Ketika dia breakout, dia ada melakukan retest kembali daerah sini nih. Ya, lalu retestnya itu berhasil sehingga harga itu turun kembali ke bawah. Ya, setelah harga turun, dia langsung turun ke level terendahnya itu di sini nih. Di level harga yang tadi nih di 34158 sampai 371. Tetapi pada penurunan ini, kalau kita perhatikan ketika dia sudah menembus level ini nih di level 37470, dia terjadi retest kembali di sini sebelum dia melanjutkan penurunannya ke bawah, yang menandakan bahwa level 37470 ini, ya ini nih, yang ini nih, juga merupakan level yang cukup penting untuk si GBP USD. Dan saat ini harga sudah berada di bawah level 37470 nih, kalau kita perhatikan, dan belum bisa untuk close di atas di 37680 sampai 37755. Ya, saat ini harga sudah berada di bawah ini dan masih belum bisa close di atas di 37470. Jika memang dia masih belum bisa close di atas ini, berarti otomatis harga itu akan melakukan penurunannya ke sini ke 37334. Sebenarnya ini sebenarnya bukan base. Kalau yang garis putih ini hanya sebagai supportnya aja. Karena kalau kita perhatikan ketika harga nggak bisa menyentuh ini, dia langsung turun kembali, dan ketika dia sudah breakout di sini akan ada melakukan retest nih. Kita coba ke candle 30 menit. Nah, di sini dia melakukan retest. Baru dia coba untuk naik kembali. Jadi si garis ini, garis putih ini adalah patokan saya, ya, atau bisa jadi patokan kalian juga. Ketika harga sudah menembus garis putih ini atau pada level harga 37334, itu otomatis harga itu akan melakukan penurunannya dengan target terdekat di 37167 sampai 37220. Oke, 37220. Lalu ketika memang 37220 ini kan juga ada base ya, atau supply areanya di sini, atau demand area. Karena kan ini menjadi demand area, lalu ini menjadi supply area. Dan saat ini masih valid untuk menjadi supply area si GBP USD. Sini nih, masih sangat valid untuk menjadi supply area untuk si demand area untuk si GBP USD. Dan ketika si GBP USD menembus ini kan momentum candle semua nih, nggak ada base kan, atau nggak ada demand atau supply area. Maka target selanjutnya itu ada di sini, pada level harga 36612 sampai dengan 36725. Jadi sebenarnya base yang bawah ini tuh adalah base lama yang pernah saya jelaskan. Hanya saja untuk base ini itu masih sangat valid dan masih bisa digunakan hingga saat ini. Dan untuk update base baru itu ada di bagian atas ini nih. Ini update base baru. Ya, tadinya untuk base ini juga masih baru dan baru saya buat pada sekitar 2 video yang lalu, ya 2 hari yang lalu. Karena kan menyesuaikan dengan pergerakan yang saat ini, yang semakin naik. Kalau untuk yang bawah karena dia dalam masa uptrend, sehingga yang bawah ini masih belum terpakai sama sekali untuk base-nya.
Dan ada kemungkinan besar kalau memang dia terjadi koreksi, ya misalkan dia kan nggak kuat tembus ini ya, target paling rendah dia itu, yang paling rendah itu ada di level harga ini nih, biasanya ini, yaitu pada level harga 35409 sebenarnya 35493. Oke, mungkin intinya si GBP USD sedang uptrend. Hanya saja saat ini sudah tertahan ya pergerakannya pada harga 37.680 sampai 37755. Jika dia memang ingin melanjutkan uptrendnya, maka dia harus bisa bertahan di area ini nih, di area 37470 ini. Dia harus bisa reversal di sini kembali. Di sini ataupun harus bisa reversal di sini untuk naik ke atas. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan di GBP USD, dan jika memang kalian rasa dalam video analisa ini ada yang salah atau misalkan ada yang kurang tepat ya, silakan kalian koreksi dan komen aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Itu akan saya perbaikin dalam next videonya. Dan jika kalian ingin berdiskusi dengan saya dan juga dengan teman-teman Juna Trading ID yang lainnya, silakan add aja channel Telegram Juna Trading ID. Ya di situ kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa share berbagai news atau berita-berita yang sedang terjadi di internasional. Juga jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian yang sedang melakukan aktivitas trading atau yang ingin sedang mencari mapping ya untuk kedepannya, silakan share video ini kepada mereka. Dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa yang berguna seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.